Oke, assalamualaikum anak-anak. Kita belajar lagi dalam materi baru yaitu tentang persamaan gelombang. Oke, di sini gelombang didefinisikan sebagai gangguan yang menjalar, kan? Contohnya ada gelombang di permukaan air, tali yang digoyang, suara yang menjalar, dan ada cahaya matahari, gelombang radio dan televisi. Kemudian untuk jenis gelombangnya berdasarkan arah getar dan rambatnya, transversal arahnya tegak lurus dengan arah getar. Kalau longitudinal, dia arah rambat sejajar dengan arah getar. Kemudian untuk ada yang campuran, dia ada yang sejajar ya. Ada juga yang tegak lurusnya ya. Kemudian untuk menurut medium ada yang membutuhkan medium, ya kan? Yang membutuhkan medium itu misalnya gelombang tali bunyi itu namanya mekanik, yang non mekanik berarti nggak perlu medium, contohnya gelombang elektromagnetik ya. Oke, kita lanjut lagi slide 6. Untuk mempelajari persamaan gelombang, sebelumnya kita harus tahu dulu istilah-istilah dalam gelombang. Misalnya arah rambatnya, nah ini bisa arahnya X, Y, Z. Kemudian untuk panjang gelombangnya itu namanya lambda ya. Jadi simbol ini disebutnya dengan lambda. Satuan SI-nya meter, tapi terkadang soal itu atau dikasih tahu bisa aja senti ya. Jarak dari satu puncak ke puncak. Kemudian untuk bilangan gelombang itu K ya. Satuannya ini meter min 1, maksudnya ini sepermeter ya, atau meter pangkat min 1 ya, ini min 1. Kemudian atau juga dia bisa 1 per sentimeter atau sentimeter pangkat min 1. Jadi bilangan gelombang itu sih jumlahnya gelombang per satuan panjang. Dia punya rumus ini ya, 2 pi per lambda, atau lambdanya 2 pi per k ya. Untuk pi-nya lambda per t atau omega per k. V-nya kecepatan ya. Cepat rambat V, kecepatan gelombang menjalar, ini lambda, tadi panjang gelombang dibagi T. T-nya minggu lalu udah dijelasin periode ya. Omega kecepatan sudut dibagi dengan bilangan gelombangnya. Oke, lanjut ke slide 7. Ada juga namanya amplitudo, dia simpangan maksimum yang paling terjauhnya. Satuannya meter untuk SI-nya ya, tapi bisa aja senti. Kemudian untuk frekuensi simbolnya F ya. Satuannya hertz, itu artinya frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Kemudian ada juga omega. Omega itu frekuensi sudut, ada juga yang bilang kecepatan sudut, rad per detik, atau juga ada satuannya sama aja ya, rad per sekon. Rumusnya 2πf atau juga 2pi per t ya, sama aja karena t nya itu seper f. Untuk periode t besar detik, artinya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Kemudian ada arah getar. Arah getar tuh arah simpangannya gelombang ya. Kemudian lanjut lagi ke slide 8, dimana nih kita mempelajari representasi gelombang. Nah, idealnya gelombang itu bentuknya sinus atau kosinus, dimana Y itu menandakan arah getarnya, R itu fungsi R tanda vektor, koma T berarti dia bergantung terhadap waktu, A-nya amplitudo sin ya kan, K-nya tadi bilangan gelombang, dot R-nya arah rambat, jadi di sini arah getar ya, Y-nya di sini arah rambat, dikurang omega tadi frekuensi sudutnya kali T tambah psi, tetapan fasenya ya. Nah, tetapan fase ada lagi pi-nya K dot R min omega T plus psi, itu ini adalah sudut fase.
Jadi sepanjang ini adalah pi besar, yang ini psi. Nah, oke, ini tadi lambda ya, dari puncak ke puncak. Kalau T besar itu tadi periode ya, waktu yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut lagi untuk gelombang yang menjalar ke arah Z. Tadi kan ini arah getar ya, dan arah getarnya ke X. Jadi ini X, Z, T. Ininya tergantung si arah rambatnya ya. Z, T, A cos ya bisa aja A sin, tergantung nanti soalnya K dot Z minusnya KZ min omega T plus psi. Untuk gelombang yang menjalar ke arah X dan arah getarnya Y, ini Y X, T A sin KX, nah ini sesuai dengan arah rambatannya min omega T plus psi. Jadi ini tadi sesuai ini arah rambat ya. Kemudian untuk gelombang yang menjalar ke arah Y dan arah getarnya Z, T, A cos KY min omega T plus psi. Kemudian untuk gelombang menjalar ke arah Z dan arah getarnya, ini arah getarnya, taruh depan, yang ini Z arah rambat. Jadi ini semua tergantung soal. Untuk masalah sin cosnya ya nanti tergantung soal. Idealnya dia apa, apakah sin atau cos. Kemudian representatif, ada juga yang teredam. Kalau semakin jauh dari sumber kan amplitudenya berkurang dan makin lama 0. Dia fungsinya, ini salah satunya ya, Z X, T A E pangkat min alpha X sin KX min omega T, dimana alpanya adalah faktor redamannya supaya dia berhenti ya. Kan harusnya kalau ideal itu gak berhenti-berhenti, tapi pada kenyataannya semuanya berhenti ya. Kemudian ada gelombang terpaksa, yaitu ada gaya dari luar yang mempengaruhi sifat gelombang secara umum. Oke, kita sampai slide 10 dulu, nanti kita lihat lagi contoh kasusnya ya. Oke.